Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Dalam kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan mengenai makanan dan minuman dalam bahasa Jepang yang dimuat dalam buku Nihongo Kira-kira Bahasa Jepang untuk SMA MA kelas 11. Dan materi yang saya ambil yaitu materi bab 18 yang berjudul Asa gohan wo tabemasu, atau lebih tepatnya kita akan belajar mengenai makanan dan minuman. Di materi kali ini, kita akan mempelajari mengenai kosakata, yaitu kosakata dasar yang berhubungan dengan makanan dan minuman. Selanjutnya kalimat sederhana mengenai kalimat makan sesuatu, minum sesuatu, menyatakan kesukaan dan menyatakan ketidaksukaan. Dilanjutkan dengan dialog, yaitu percakapan yang berhubungan dengan menanyakan sarapan, makanan dan minuman, dan kesukaan atau ketidaksukaan. Dan diakhiri dengan rangkuman. Kita mulai ke sesi pertama mengenai kosakata. Untuk kosakata ada gohan yang artinya nasi, pan artinya roti, niku artinya daging, sakana artinya ikan. Bisa dilihat, dicatat, dan diingat ya. Selanjutnya ada tamago artinya telur, yasai artinya sayur, kudamono artinya buah-buahan, mizu artinya air. Dilanjutkan dengan koshi artinya kopi, jusu artinya jus, kocha artinya teh, gyunyu artinya susu. Jadi di bab kali ini kita belajar kosakata sebanyak 12 kosakata. Dan untuk mengingat yang tadi, kita bisa latihan Eo mite nihongo de iimashou, atau lihatlah gambar dan katakanlah dalam bahasa Jepang. Untuk gambar yang ini adalah tamago. Dan yang di tengah ini adalah kudamono. Dan yang ini adalah gyunyu. Kita lanjutkan. Gambar ini adalah niku. Gambar ini adalah yasai. Dan gambar ini adalah sakana. Bisa diingat ya. Selanjutnya ada latihan mencocokkan ya. Yang pertama ada koshi. Kira-kira artinya adalah ya kopi. Yasai artinya adalah sayur. Kudamono artinya adalah buah-buahan. Gyunyu artinya adalah susu. Dan terakhir, pan artinya adalah roti. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi kedua mengenai kalimat sederhana. Misalkan kita ingin menanyakan kepada seseorang apa yang dia makan atau apa yang dia minum. Pertama kita bisa gunakan nani o tabemasu ka? Makan apa? Atau juga bisa Anda sedang makan apa?
Jadi untuk menanyakan dia sedang makan apa, kita bisa gunakan nani o tabemasu ka. Sedangkan untuk menanyakan dia sedang minum apa, kita bisa gunakan nani o nomimasu ka, sedang minum apa atau minum apa, seperti itu. Nah, kalau kita uraikan satu-satu ya, nani itu artinya apa, tabemasu itu artinya makan. Sedangkan nomimasu itu artinya minum. Nah, untuk menanggapi pertanyaan yang tadi, misalnya, nani o tabemasu ka? Apa yang Anda makan? Misalnya ini ada gohan o tabemasu, makan nasi. Gohan itu nasi, tabemasu itu makan. Atau juga bisa sakana to yasai o tabemasu, makan ikan dan sayur. Ini digunakan jika kita makan lebih dari satu jenis makanan. Saya ulangi ya, sakana to yasai o tabemasu, makan ikan dan sayur. Kita bisa tambahkan to yang artinya sama dengan bahasa Indonesia itu dan ya. To itu artinya dan. Dan untuk menyatakan kita sedang minum apa, kita bisa gunakan gyunyu o nomimasu, minum susu. Misalnya tadi ditanya, nani o nomimasu ka? Anda sedang minum apa? Bisa dijawab, gyunyu o nomimasu, minum susu. Gyunyu artinya susu, nomimasu artinya minum. Sama hanya dengan yang tadi, sakana to yasai o tabemasu, untuk menyatakan minum lebih dari satu jenis minuman bisa digunakan to juga ya. Contohnya, jusu to mizu o nomimasu, minum jus dan air. Jusu artinya jus, mizu artinya air, nomimasu artinya minum. Jadi, jusu to mizu o nomimasu, minum jus dan air. Untuk mengingat lebih dalam, kita juga bisa gunakan nama makanan ditambah o tabemasu. Jadi nama makanan dulu baru o tabemasu. Contohnya ini gambar nasi ya. Nasi itu dalam bahasa Jepang adalah gohan. Jadi gohan o tabemasu. Ini adalah gambar daging. Daging itu dalam bahasa Jepang niku. Jadi niku o tabemasu. Dan sedangkan ini adalah ikan yang dalam bahasa Jepang adalah sakana. Jadi sakana o tabemasu, makan ikan. Nah, untuk menyatakan kita sedang minum apa, kita bisa gunakan nama minuman ditambah o nomimasu. Misalnya, ini gambar susu yang dalam bahasa Jepang adalah gyunyu. Jadi, gyunyu o nomimasu, minum susu. Ini adalah gambar jus yang dalam bahasa Jepang jusu. Jadi, jusu o nomimasu, minum jus. Dan yang terakhir, ada gambar mizu, yang artinya air. Jadi, mizu o nomimasu, minum air. Dan selanjutnya untuk menyatakan kesukaan, contohnya ada kodamono ga suki desu. Saya suka buah-buahan.
kudamono artinya buah-buahan, ga suki desu artinya suka. Jadi suka buah-buahan. Nah, untuk ga suki desu ini digunakan untuk mengungkapkan kesukaan. Jadi untuk pola kalimatnya gunakan makanan atau minuman yang kita sukai ditambah ga suki desu. Contohnya, pain ga suki desu. Saya suka roti. Mizu ga suki desu. Saya suka air. Yasai ga suki desu. Saya suka sayur. Jusu ga suki desu. Saya suka jus. Nah, untuk latihan, ini adalah gambar ikan. Yang dalam bahasa Jepang adalah sakana. Jadi, sakana ga suki desu. Ini gambar susu yang dalam bahasa Jepang, gyunyu. Jadi, gyunyu ga suki desu. Saya suka susu. Ini adalah gambar kopi yang dalam bahasa Jepang adalah koshi. Jadi, koshi ga suki desu. Saya suka kopi. Ini adalah gambar pang. Ini adalah gambar roti yang dalam bahasa Jepang adalah pang. Ya, pang ga suki desu. Saya suka roti. Seperti itu. Nah, untuk menyatakan ketidaksukaan, kita bisa gunakan ga suki janai desu. Atau ini contohnya, kudamono ga suki janai desu. Saya tidak suka buah-buahan. Kudamono artinya buah-buahan, ga suki janai desu artinya tidak suka. Untuk pola kalimatnya bisa kita gunakan makanan atau minuman yang kita tidak sukai ditambah ga suki janai desu. Contohnya, yasai ga suki janai desu. Saya tidak suka sayur. Kocha ga suki janai desu. Saya tidak suka teh. Pain ga suki janai desu. Saya tidak suka roti. Sakana ga suki janai desu. Saya tidak suka ikan. Seperti itu. Nah, untuk latihannya, kita bisa lihat ini adalah gambar daging ya. Daging dalam bahasa Jepang itu niku. Jadi, niku ga suki janai desu. Ini adalah gambar kopi yang dalam bahasa Jepang adalah koshi. Jadi, koshi ga suki janai desu. Dan ini adalah gambar sayur yang dalam bahasa Jepang adalah yasai. Jadi, yasai ga suki janai desu. Dan ini adalah gambar telur yang dalam bahasa Jepang adalah tamago. Jadi, tamago ga suki janai desu. Selanjutnya ada dialog. Asa gohan wo tabemasu. Makan sarapan ya. Mengenai makan sarapan. Misalnya, contoh dialognya. Ini namanya Sera ya. Saya nanya ke Sera misalnya. Sera-san, itsumo asa gohan wo tabemasu ka? Sera, kamu suka makan sarapan? Si Sera jawab, iie tabemasen. Jika si Sera itu tidak sarapan. Atau, hai tabemasu. Jika Sera itu suka sarapan. Bisa dicatat juga ini ya, itsumo artinya selalu, tabemasu makan, asa gohan sarapan. Contoh dialog lainnya, Sera-san, itsumo asa gohan wo tabemasu ka? Hai, tabemasu. Nani o tabemasu ka? Gohan o tabemasu. Atau bisa digunakan jika dia makan lebih dari satu jenis makanan, gohan to tamago o tabemasu. Dan juga bisa digunakan kudamono mo tabemasu. Saya juga makan buah-buahan. Mo itu artinya juga. Nah, misalnya ada yang nanya ke saya ya, Iko-san, itsumo asa gohan wo tabemasu ka? Saya jawab, hai, tabemasu. Nani o tabemasu ka? Saya jawab,
chahang o tabemasu. Nah, chahang kira-kira apa artinya? Chahang artinya nasi goreng ya. Jadi saya suka makan nasi goreng seperti itu. Selanjutnya, untuk menanyakan kesukaan, misalnya, Sera-san, nani ga suki desu ka? Niku ga suki desu. Yasai wa, ini ya, yasai wa itu kalau buah-buahan, kalau sayur, yasai mo suki desu. Ini seperti yang tadi ya, mo artinya juga, jadi yasai mo suki desu. Saya juga suka sayur, atau jika tidak suka sayur, yasai wa suki janai desu. Saya tidak suka sayur. Dan terakhir, sesi keempat mengenai rangkuman. Jadi untuk menyatakan kebiasaan bisa digunakan kata benda ditambah o tabemasu. Contohnya yasai o tabemasu. Untuk menyatakan makan lebih dari satu jenis makanan bisa ditambah to ya. Kata benda ditambah to ditambah o tabemasu. Kata benda ditambah to ditambah kata benda ditambah o tabemasu. Contohnya niku to tamago tabemasu. Dan untuk menyatakan minum apa, kita bisa gunakan kata benda ditambah o nomimasu. Contohnya juniu o nomimasu. Atau kata benda ditambah kata benda ditambah o nomimasu. Contohnya koshi to kocha o nomimasu. Dan untuk menyatakan kesukaan, bisa digunakan kata benda ditambah ga suki desu. Contohnya kudamono ga suki desu. Dan untuk menyatakan ketidaksukaan bisa digunakan kata benda ditambah ga suki janai desu. Contohnya koshi ga suki janai desu. Dan untuk menyatakan hal yang sama dengan pernyataan sebelumnya, kita bisa gunakan kata benda mo suki desu jika kita misalnya pang mo suki desu. Saya juga suka roti. Atau tamago mo tabemasu. Saya suka makan tamago. Atau jus mo nomimasu. Saya juga minum jus. Atau watashi mo desu. Saya juga begitu. Dan untuk menanyakan kebiasaan, bisa digunakan asa gohan nani o tabemasu ka? Jika kita ingin menanyakan kebiasaan sarapan terhadap lawan bicara kita. Atau nani o tabemasu ka? Jika kita ingin menanyakan apa yang dimakan oleh lawan bicara kita. Dan nani o nomimasu ka? Jika kita ingin menanyakan apa yang diminum oleh lawan bicara kita. Dan untuk menanyakan kesukaan bisa digunakan nani ga suki desu ka? Seperti itu. Mungkin sekian dari bab 18 kali ini. Misalkan jika Anda ingin belajar lebih dalam atau mencari kosakata yang lebih banyak, Anda bisa kunjungi website ini. Materi yang ada di website ini cocok untuk SMA. Ada kelas 10 dan 11 lengkap materinya. Bisa dikunjungi. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.